Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena berkat Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Ia sudah melindungi kita lagi sepanjang 1 minggu di dalam aktivitas pekerjaan kita, dan kita boleh tiba pada kesempatan kali ini. Dan pada saat ini kita akan mempelajari bersama-sama atau mengulangi kembali inti pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Pelajaran yang kelima dengan judul Semua Bangsa dan Babel. Di dalam pelajaran ini kita akan bergeser dari fokus pada satu individu Nuh kepada 3 putranya, Sem, Ham, dan Yafet. Kita tahu bersama bahwa air bah memberi kesempatan kedua kepada manusia untuk mengikuti Tuhan dan melayani Dia. Namun ketika peristiwa ini berakhir, Allah memberikan perjanjiannya kepada Nuh dan keluarganya. Masalah yang lain segera muncul. Apa itu? Kemabukan, tidak menghormati orang tua, mencari kemuliaan dan kekuasaan. Dan inilah yang dilakukan oleh manusia di sepanjang zaman, baik dalam sejarah Nuh beserta dengan anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Demikian pula di zaman kita pada saat ini. Dan akhirnya pemberontakan terbuka terhadap Allah dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh manusia itu sendiri. Dalam kesempatan ini kita akan melihat bersama-sama pelajaran tentang keturunan Nuh. Ada kutukan yang diberikan kepada Kanaan dan juga sejarah dari bangsa-bangsa. Ada menara Babel, ada pemberontakan, turunlah Allah, dan penyebaran yang terjadi sesuai apa yang disampaikan Allah baik kepada Adam dan Hawa maupun kepada Nuh, yakni beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Pada pelajaran ini kita akan melihat bahwa Kanaan itu dikutuk, atau dengan kata lain Ham itu dikutuk. Mengapa Ham, anak dari Nuh, ini dikutuk? Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-25, berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Apakah yang dilakukan oleh Ham sehingga ia harus dikutuk? Dan bagaimana dengan Sem dan Yafet? Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 9, diceritakan bahwa Nuh pada waktu itu mabuk. Kemabukan membuat dia kehilangan kendali atas diri sendiri. Di dalam pelajaran kita di sana dikatakan fermentasi buah bukanlah bagian dari ciptaan asli Tuhan. Allah mengizinkan manusia untuk memakan buah yang Allah ciptakan. Anggur itu boleh dimakan, tetapi ketika peristiwa ini diceritakan, Nuh itu mabuk oleh karena dia memakan buah hasil dari fermentasi, sehingga kadar alkoholnya itu meningkat dan menyebabkan ia mabuk. Nuh mabuk dan dia menanggalkan akan pakaiannya di tenda. Ham melihat ayahnya yang sedang mabuk dan telanjang. Lalu apa yang dilakukan? Gantinya ia memberikan baju kepada ayahnya ataupun jubah kepada ayahnya. Yang dia lakukan adalah ia mengolok-olok ayahnya ini, sehingga ia tidak menghormati Nuh dan melanggar akan perintah kelima, yakni hormatilah ayah dan ibumu. Dia juga menceritakan kepada orang lain tentang aib dari ayahnya ini. Kanaan, putra Ham, mungkin ada bersamanya pada saat itu. Kita boleh lihat di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-22. Dan bukannya mereka membantu akan ayahnya ini, tetapi justru mereka mempermalukan dia. Ketelanjangan Nuh ini ditutupi seperti halnya Adam. Kedua putranya yang lebih tua menutupinya. Sem dan Yafet mengambil kain tanpa mereka melihat aurat ayahnya. Mereka menutupi Nuh, sehingga Nuh yang tadinya telanjang pada akhirnya ia mengenakan akan pakaian. Itulah sebabnya Nuh mengutuk akan Ham, mengutuk akan Kanaan ini. Semua perbuatan jahat dari keturunan dikutuk, dan keturunan Sem diperkenalkan sebagai penebus semua bangsa. Melalui penaklukan Kanaan, umat Allah keturunan Sem akan memasuki tanah perjanjian dan mempersiapkan jalan untuk kedatangan Mesias yang akan memperbesar Yafet di kemah-kemah Sem. Ini adalah kiasan nubuatan untuk perluasan perjanjian Allah ke semua bangsa yang akan mencakup kabaran Israel tentang keselamatan kepada dunia. Masalah yang dipertaruhkan di dalam cerita ini lebih tentang rasa hormat kepada orang tua. Kegagalan untuk menghormati orang tua kita akan mempengaruhi masa depan kita. Itulah sebabnya kita harus menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Seringkali kutukan kepada Kanaan ini disalahartikan.
menjadi rasisme kepada negara ataupun wilayah tertentu. Tetapi sebenarnya bukan seperti itu. Kalau kita melihat di dalam Sabbath School Quarterly Teachers Comments oleh Jacques Dokan, di sana dikatakan, Kejadian 9 ayat 25 sering disalahartikan dengan sangat buruk kepada orang Afrika atau keturunan Afrika, dan dengan demikian telah digunakan sebagai pembenaran agama untuk perbudakan, padahal bukan seperti itu maksudnya. Namun interpretasi fanatik ini tidak berlaku karena dua alasan. Yang pertama, kutukan itu tidak menyangkut Ham tetapi putranya Kanaan. Kutukan ini juga tidak berkaitan dengan Kus putra sulung Ham yang segera mengecualikan referensi kepada orang-orang keturunan Afrika atau orang Afrika pada khususnya. Yang kedua, bahwa Kejadian 9 ayat 25 tidak berlaku untuk orang Afrika atau keturunan Afrika adalah bahwa referensi terhadap Kanaan adalah referensi untuk warisan tanah perjanjian dengan semua yang dilambangkan oleh negeri ini tentang janji keselamatan bagi dunia. Itulah sebabnya ketika kita mempelajari akan firman Tuhan, terlebih khusus di dalam hal ini Kejadian pasal 9 ayat 25 ini, kita harus melihat konteksnya. Dan ini tidak ditujukan untuk rasisme, tetapi lebih daripada itu. Ini merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Ham dan putranya Kanaan. Dan ini tidak berlaku untuk menjelek-jelekan atau untuk menghina akan bangsa yang lain. Dan nubuatan ini sangat terbatas untuk Kanaan, putra Ham. Oleh karena kalau kita melihat dalam Kejadian 19 ayat 5-7, ayat 31-35, penulis Alkitab menuliskan beberapa praktek korup orang-orang Kanaan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Selanjutnya, kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita akan melihat bahwa kitab Kejadian menyebutkan 70 keturunan Nuh. Setiap klan atau setiap suku menetap di daerah yang berbeda-beda. Dan hal ini mengakibatkan 70 bangsa yang berbeda di bumi. Kita boleh lihat dalam peta yang ditunjukkan di dalam gambar. Dan ini merupakan kemungkinan pembagian keturunan Nuh. Semua tahu tentang kisah dosa dan penebusan yang dijanjikan yang telah dibagikan Nuh kepada mereka. Adam telah menceritakan kisah itu kepada Lamek, dan Lamek telah membagikannya kepada putranya Nuh. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam Kejadian 10 ayat 32, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Itulah sebabnya mereka sudah mengetahui cerita tentang bagaimana nenek moyang mereka jatuh ke dalam dosa, dan ada pemulihan yang akan terjadi di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dan kemungkinan besar Nuh telah menceritakan ini kepada anak-anak dan keturunannya. Tetapi sayangnya hanya sedikit orang yang tetap setia kepada Allah. Gantinya mereka setia kepada Tuhan. Yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Nuh dan juga keturunannya ialah mereka hidup dengan tidak setia kepada Tuhan, dan pada akhirnya mengarahkan mereka kepada pemberontakan. Kejadian 10 ayat 32 mengatakan, itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Kita akan melihat keadaan orang-orang di zaman setelah air bah itu berlangsung, apa yang mereka lakukan. Dan kalau kita melihat di dalam pelajaran kita, mereka hidup tidak setia kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 11 ayat 4, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini mengindikasikan bahwa orang-orang pada waktu itu mereka mau memberontak kepada Tuhan. Oleh karena mereka mau mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka akan cari nama, dan supaya mereka jangan terserak di seluruh bumi. Mereka melupakan apa yang difirmankan Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Nuh juga, bahwa harus tersebar ke seluruh dunia. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi ini. Pertemuan di Babel merupakan pemberontakan terbuka melawan Allah. Allah yang katakan air tidak lagi menjadi air bah. Dia memiliki nama yang kekal dan mulia. Tak terbilang jumlahmu di atas bumi ini dijanjikan kepada manusia. Tetapi apa yang dilakukan ketika mereka mendirikan menara Babel? Menara akan menyelamatkan mereka dari banjir kedua. Marilah kita cari nama. Dan mereka menolak untuk memenuhi bumi. Yang dilakukan oleh manusia bertolak belakang dengan rencana Allah untuk kehidupan manusia.
Babel mewakili setiap gerakan yang mencoba untuk menggantikan Allah, didorong oleh setan dan filosofinya. Manusia seringkali menggunakan akan akal pikiran mereka sendiri terlepas dari tuntunan Tuhan. Dan seringkali kita beranggapan bahwa lewat cara berpikir kita sendiri kita dapat menentukan akan masa depan kita. Tidak perlu Tuhan, tetapi ketika kita berpikir seperti itu, disitulah kejatuhan kita. Ketika Tuhan melihat kejahatan yang dilakukan oleh bangsa ini, maka apa yang dilakukan oleh Tuhan? Kejadian 11 ayat 5 menyatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Allah tidak menunggu umat manusia untuk menjangkaunya, dan ini merupakan sesuatu yang mustahil sebenarnya apabila kita mau berusaha menjangkau Tuhan dengan kekuatan kita. Itulah sebabnya Allah berinisiatif bahwa Allah turun sebelum pemberontakan terjadi terlalu jauh. Dia mencegah manusia untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Di ayatnya yang ke-7 dalam Kejadian pasal 11, baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Allah mengacau balaukan kan bahasa mereka, tujuannya adalah supaya mereka menghentikan pemberontakan yang mereka lakukan. Dengan cara yang sama Allah turun, tetapi setelah genap waktunya sebagai Yesus untuk membebaskan kita dari kehancuran dan memberikan kita hidup yang kekal. Ia turun dari sorga dan memberikan kepada kita keselamatan dan membebaskan kita dari belenggu dosa. Yang tadinya kita adalah pemberontak, sama seperti dengan orang-orang yang sedang mendirikan Babel. Pada waktu itu kita tidak dapat menjangkau Allah dengan diri sendiri, jadi dia turun dengan kasih karunia-Nya kepada kita. Allah yang terus berinisiatif untuk membantu, untuk menolong kita, untuk menjadi lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Dan seringkali kita manusia memberontak dan selalu mau melepaskan diri dari tuntunan Tuhan. Mari kita sadar dan kita datang kepada Tuhan karena Allah sangat mengasihi kita. Kalau kita membaca ayat selanjutnya di dalam ayatnya yang ke-8 di dalam Kejadian pasal 11, di sana dikatakan, demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Ayat selanjutnya, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Manusia mencoba membangun sebuah gerbang tahta Allah untuk merebutnya, tetapi itu menjadi tempat kekacauan, atau dengan kata lain Babel. Dan Babel arti yang lain adalah gerbang Allah dalam bahasa Akkadia, dan itu mirip dengan kata kerja Ibrani kekacauan. Dan Allah mengacaukan akan bahasa mereka sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa lagi dalam pembangunan menara tersebut. Ini menandakan bahwa Allah tidak menginginkan kesombongan, keangkuhan ada di dalam diri manusia. Allah menginginkan kerendahan hati, selalu bergantung kepada Tuhan, menghormati orang lain, selalu terpatri di dalam pikiran kita manusia. Ketika manusia meninggalkan Bahtera, mereka diperintahkan untuk memenuhi bumi, tetapi mereka menolaknya. Setelah Babel, mereka dipaksa untuk memenuhi akan perintah itu. Orang-orang Babel telah bertekad untuk mendirikan satu pemerintahan yang terlepas dari Allah. Namun demikian Allah tidak membiarkan mereka. Mereka berusaha menggunakan kekuatan bersatu mereka ini, bukan untuk kebaikan, tetapi untuk kejahatan. Itulah sebabnya mereka ingin mencari nama. Ini merupakan cerminan yang kuat dari kesombongan dan kebanggaan mereka sendiri. Dan mereka mau melupakan Tuhan atau melawan Tuhan. Ini merupakan pukulan bagi kesombongan dan kebanggaan mereka. Namun mereka tidak belajar dari teguran mereka. Kebanyakan dari mereka masih menolak Allah, menyembah berhala, dan menjadi bejat. Allah mengasihi umat manusia. Ia akan melakukan segala cara supaya umat tersebut boleh bertobat, datang kepada Tuhan. Tetapi lewat pengalaman dari pelajaran ini menyatakan bahwa ketika peristiwa ini terjadi, justru bukan mereka lebih setia kepada Tuhan, tetapi mereka menolak Allah, menyembah berhala, dan menjadi bejat. Janganlah ini menjadi bagian kita. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Namun yang sisa tetap setia dan terus menyembah Allah. Allah juga memiliki umat sisa yang setia saat ini.
Di tengah-tengah kebobrokan, kebejatan akan dunia ini, marilah kita hidup setia di hadapan Tuhan. Janganlah kita mengikuti kebanyakan orang dengan hidup tidak setia kepada Tuhan. Penyembahan-penyembahan berhala modern menjadi bejat di dalam setiap kehidupan. Tetapi mari kita hidup berbeda. Mari kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Marilah kita belajar dari kehidupan orang-orang yang hidup di zaman ketika mereka mau mendirikan Menara Babel. Allah mengacaukan oleh karena Allah mengasihi mereka untuk terus menuruti akan perintah-perintah Tuhan. Mari kita terus hidup setia menuruti akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami hidup setia di hadapan Tuhan, menjauhi kesombongan, keangkuhan di dalam hidup ini, dan hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.